Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Intan Dayapsari dari kelas 12 RPL 3 nomor absen 21. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Karena sekarang saya akan menjelaskan tentang evolusi jaringan seluler dari masa ke masa, dari 1G hingga 5G. Teman-teman pasti sudah menyadari bahwa di era sekarang hampir semua orang memiliki smartphone karena smartphone sudah melekat ke dalam aktivitas keseharian manusia saat ini. Smartphone seakan-akan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Namun, peranan smartphone akan berkurang apabila tanpa kehadiran jaringan seluler dan internet. Sementara itu, untuk mengakses internet juga diperlukan layanan jaringan seluler yang kredibel. Saat ini perkembangan teknologi telah mengantarkan peradaban manusia ke era jaringan seluler 5G. Tapi teman-teman, sebelum itu perkembangan teknologi jaringan seluler diawali dari generasi yang lebih sederhana, yaitu 1G. Perjalanan ini pun terbilang cukup panjang, karena membutuhkan sekitar 40 tahun untuk menyempurnakan teknologi jaringan seluler dari 1G hingga 5G. Lantas bagaimana sih perjalanan evolusi jaringan seluler dari 1G hingga 5G? Untuk itu simak video berikut ini. Yang pertama, 1G. Jaringan generasi awal ini pertama kali dikomersilkan oleh perusahaan Jepang, Nippon Telegram and Telephone atau NTT pada tahun 1979. Mulanya jaringan seluler ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota Tokyo. Selang 5 tahun kemudian, NTT akhirnya berhasil mendistribusikan 1G secara merata di seluruh kota di Jepang. Tak hanya di Jepang, 1G turut diperkenalkan di Amerika pada awal Maret 1983 oleh perusahaan Ameritech. Jaringan 1G kemudian turut didistribusikan di Kanada pada pertengahan tahun 1980-an dan di Inggris pada tahun 1985. Pada era tahun 80-an, jaringan 1G dapat diakses dengan ponsel Motorola Dynatec atau ponsel yang dijuluki The Brick. Batu bata tersebut memiliki bobot sekitar 1 kg. Dan tak hanya itu, The Brick membutuhkan waktu hampir 10 jam untuk mengisi daya ponsel ini hingga penuh. Meskipun tergolong sebagai teknologi yang revolusioner pada saat itu, 1G masih jauh dari kata sempurna. Sebagai generasi jaringan seluler pertama, 1G tak luput dari banyak kekurangan. Salah satunya termasuk kualitasnya yang terbilang rendah. Jaringan 1G hanya dapat digunakan untuk menjalankan satu tugas sederhana, yakni untuk melakukan panggilan suara. 1G beroperasi menggunakan teknologi analog bernama Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Teknologi ini memanfaatkan modulasi frekuensi division multiple access atau FDMA yang dapat menghasilkan kecepatan maksimum 2,4 kbps. Namun karena masih belum sempurna, tak jarang timbul suara bising yang mengganggu selama menjalankan proses telepon. Tak hanya itu, cakupan jaringan juga masih belum luas dan sistem keamanan masih belum terenkripsi. Hal ini memungkinkan pengguna lain untuk menyadap isi pembicaraan telepon menggunakan alat pemindai radio. Karena jaringan seluler telah disempurnakan, 1G kini telah ditinggalkan. Namun, Rusia diketahui menjadi satu-satunya negara yang masih mengoperasikan jaringan seluler 1G hingga saat ini. Yang kedua yaitu 2G. 2G terlepas dari banyaknya kekurangan 1G. Jaringan pioner itu dapat bertahan cukup lama hingga pada tahun 1991, di mana jaringan 2G akhirnya pertama kali komersil di Finlandia. Jaringan yang telah mengandalkan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM ini turut dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Salah satu mencakup sistem keamanan yang memungkinkan panggilan telepon yang terenkripsi. Dengan demikian pengguna dapat lebih tenang saat melakukan panggilan telepon karena tidak dapat lagi disadap. Peningkatan lain datang dari aspek kualitas suara. Pengguna tak lagi menemukan suara statis yang bising saat melakukan panggilan. Jaringan ini pun turut memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan SMS dan MMS meskipun dengan kecepatan rendah hingga 64 kbps. Peningkatan berkelanjutan dari teknologi GSM memperkenalkan jaringan seluler 2.5G yang menggabungkan kemampuan paket switching dalam bentuk GPRS dan juga teknologi 8G. Jaringan 2.5G mampu menghasilkan kecepatan data hingga 144 kbps, memungkinkan pengguna untuk mengirim data dan menerima pesan email dan menjelajahi web. Hal ini menyebabkan pengguna ponsel semakin meningkat sehingga permintaan akan data kian membengkak. Yang selanjutnya yaitu 3G. 3G memasuki era tahun 2000-an.
Teknologi jaringan 3G mulai diperkenalkan oleh NTT Docomo tepatnya pada tahun 2001. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 Mbps dan kecepatan maksimum hingga 14 Mbps. Berkat peningkatan ini, jaringan 3G seluruh kegiatan mulai dari streaming video, konversi video, hingga panggilan video dapat dilakukan dengan lebih lancar. Pengguna pun dapat mendengarkan musik, melakukan panggilan, mengirimkan pesan teks, dan melakukan pencarian melalui internet menggunakan perangkat seluler mereka. Popularitas jaringan 3G kian meredup semenjak kemunculan daratan ponsel pintar atau smartphone pada tahun 2007. Kita memasuki generasi yang keempat yaitu 4G LTE. Peralihan era ponsel sandibar ke smartphone disertai dengan perkembangan jaringan seluler di dunia. Mulanya jaringan 4G pertama kali komersil di Norwegia pada akhir tahun 2009. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 Mbps hingga 1 Gbps. Selain itu, jaringan seluler generasi keempat ini turut menawarkan latensi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. 4G juga dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia yang mampu mengakomodasi Quality of Service atau QoS serta akses broadband nirkabel pada Multimedia Messaging Service atau MMS, percakapan video, TV seluler, konten HDTV, hingga penyiaran video digital atau DVB. Namun dalam waktu yang relatif singkat sejak diperkenalkan, jaringan 4G sudah mulai berjuang untuk mengatasi tuntutan yang datang silih berganti. Adapun tuntutan yang dimaksud mencakup kemunculan teknologi augmented reality atau AR, kendaraan otonom, serta pertumbuhan Internet of Things atau IoT. Hal ini seakan-akan menuntut jaringan 4G untuk tumbuh semakin cepat dengan permintaan bandwidth seluler dan tumbuh dengan semakin cepat pula. Selain haus bandwidth, aplikasi yang bermunculan saat ini turut membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Faktor ini kemudian memicu permintaan untuk jumlah koneksi yang semakin tinggi hingga lebih dari 29 miliar koneksi pada tahun 2022. Menurut Ericsson, mengetahui jaringan 4G LTE yang hampir mencapai kapasitas maksimumnya, Internet Telecommunication Union atau ITU kemudian mulai menetapkan spesifikasi persyaratan untuk jaringan 5G pada tahun 2015. Dan yang terakhir yaitu 5G. Jaringan 5G diluncurkan secara perdana di Korea Selatan pada Maret 2019. Jaringan seluler generasi kelima ini kemudian diboyong oleh provider lokal seperti KT, LG Uplus, dan SK Telecom. Saat ini Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi penggunaan jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 Mbps atau 205% lebih cepat dari 4G. Selain dari kecepatan, latensi dan ukuran bandwidth yang dimiliki 5G juga tergolong lebih baik. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 milidetik. Angka ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dari jaringan 4G yang dimiliki latensi rata-rata sekitar 50 detik. Beberapa sumber turut menyebutkan bahwa latensi dari jaringan 5G bisa turun lebih jauh lagi hingga mencapai angka 1 milidetik. Hal ini terbilang lumrah mengingat 5G merupakan salah satu persyaratan penting dari perkembangan IoT di wilayah smart city dan industri lainnya. Nah, bagaimana nih dengan di Indonesia? 5G di Indonesia itu diresmikan oleh Telkomsel pada 27 Mei 2021 dengan membawa perkembangan jaringan seluler di Indonesia ke babak yang baru. Selaku operator seluler pertama yang menggelar layanan 5G di Indonesia, Telkomsel diketahui menggunakan pita frekuensi 2300 MHz dan 1800 MHz untuk jaringan tersebut. Setelah resmi digulirkan, pihak Telkomsel menjelaskan bahwa pengguna tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau mengganti kartu SIM Telkomsel apabila ingin menikmati layanan internet baru tersebut. Saat ini Telkomsel telah menggelarkan jaringan 5G di 6 titik yang tersebar di Jabodetabek,
Keenam titik tersebut mencakup era residensial di Kelapa Gading, Pondok Indah, BIK, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutra. Di luar Jabodetabek pun juga ada. Telkomsel berjanji akan turut membawa jaringan 5G miliknya ke kota-kota besar lainnya seperti Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Ada nggak nih kota dari kalian? Di samping keenam wilayah tadi pun, jaringan 5G Telkomsel juga bisa diakses di Institut Teknologi Bandung, Telkom University, Jawa Barat, di APPTN Telkomsel Smartphone Office, Jakarta. Oke teman-teman, jadi itu dia perjalanan evolusi jaringan seluler dari masa ke masa. Gimana nih, jadi nambah pengetahuan kan? Buat teman-teman yang pengen tahu info lebih lanjut atau pengen tahu sumbernya, bisa lihat di link deskripsi di box karena aku ngambilnya dari situ. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.